Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Kajian kali ini adalah tanya jawab tentang materi angin. Untuk menyingkat waktu dibatasi 3 pertanyaan. Bagi yang akan bertanya, Ibu catat terlebih dahulu. Penanya pertama, Fajar. Penanya kedua, Rina. Penanya ketiga, Richard. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Fajar, silakan. Terima kasih Bu Diah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Singkat saja Bu, pertanyaan dari saya, tolong Ibu jelaskan bagaimana proses terjadinya angin di atas muka bumi. Baiklah, langsung Ibu jawab pertanyaan dari Fajar. Bagaimana proses terjadinya angin? Perbedaan tekanan udara yang menyebabkan pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah disebut sebagai angin. Pergerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dapat berlangsung secara vertikal maupun horizontal. Pergerakan udara secara vertikal disebut arus udara. Angin merupakan pergerakan udara secara horizontal. Angin tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Intensitas panas matahari pada setiap bagian di permukaan bumi berbeda-beda. Permukaan bumi yang panas menyebabkan udara di atasnya yang kering naik sehingga udara mengembang dan menjadi lebih ringan. Begitu udara panas naik, tempatnya segera digantikan udara sekitarnya yang bertekanan lebih tinggi. Proses tersebut terjadi terus-menerus yang menyebabkan angin. Angin terjadi oleh pergerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Terdapat gaya yang berpengaruh terhadap gerakan angin, yaitu pengaruh Coriolis. Pengaruh Coriolis disebabkan rotasi bumi. Pengaruh Coriolis mengakibatkan angin bergerak searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan. Sebaliknya, angin bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah. Hubungan antara angin dan tekanan udara dinyatakan dalam hukum Boyce-Ballot. Hukum Boyce-Ballot menyatakan arah angin di belahan bumi utara akan berbelok ke kanan dan di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Demikian jawaban dari pertanyaan Fajar. Semoga Fajar paham. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua diajukan Rina. Silakan Rina. Terima kasih Ibu Diah atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk bertanya. Mohon Ibu jelaskan tentang angin tetap dunia. Berikan contohnya. Oke, baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaannya Rina. Bagaimana proses terjadinya angin tetap? Jenis angin sering dibedakan berdasarkan persebaran tiupan dan arah embusan. Namun demikian, secara umum, jenis angin dibedakan menjadi angin tetap dan angin periodik. Ibu akan menjelaskan tentang angin tetap. Angin tetap merupakan angin yang bergerak sepanjang tahun dan tidak berganti arah. Contohnya adalah angin barat, angin timur, dan angin pasat serta angin antipasat. Angin barat. Pusat daerah tekanan rendah di bumi berada di daerah sekitar 60 derajat belahan bumi utara dan selatan. Angin dari daerah subtropik berembus ke arah daerah lintang 60 derajat. Angin ini disebut angin barat. Angin timur. Kerapatan udara dan tekanan udara di daerah kutub utara dan kutub selatan terjadi secara maksimal. Angin dari kutub berembus ke arah daerah lintang 60 derajat hingga daerah batas kutub. Angin ini disebut angin timur. Angin pasat dan angin antipasat. Angin pasat adalah angin yang berembus dari daerah subtropik ke arah khatulistiwa. Peristiwa ini terjadi karena daerah subtropik merupakan daerah bertekanan tinggi
dan daerah khatulistiwa bertekanan udara rendah. Angin antipasat adalah angin pasat yang semula naik secara vertikal, kemudian kembali bergerak mendatar ke daerah subtropik. Demikian jawaban dari pertanyaan yang nomor 2 yang disampaikan oleh Rina. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan Richard. Terima kasih Ibu Dia atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk bertanya. Singkat saja Bu pertanyaan saya. Mohon Ibu jelaskan tentang angin periodik. Berikan contohnya. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang ditujukan Richard. Bagaimana proses terjadinya angin periodik? Angin periodik merupakan angin yang arah geraknya selama sepanjang tahun tidak tetap. Contohnya angin muson dan angin lokal. Angin muson biasa digunakan untuk menyebut angin periodik, terutama yang berada di Samudra Hindia dan wilayah selatan Asia. Gerakan massa udara karena perbedaan tekanan udara antara benua dan samudra menyebabkan angin muson. Muson terjadi akibat kondisi daratan yang lebih cepat menghangat daripada air. Oleh karena itu, suhu darat lebih cepat panas dibandingkan laut pada musim panas. Bagaimana dampak kondisi daratan yang lebih panas daripada lautan? Tekanan udara di darat menjadi lebih rendah daripada lautan. Kondisi ini menyebabkan angin bergerak dari lautan ke daratan dengan pergerakan tetap. Pada musim dingin, udara di darat lebih cepat sejuk dan udara panas di laut dapat bertahan lebih lama. Udara panas di laut menyebabkan tekanan lebih rendah di laut. Angin dari darat menuju laut dengan sepoi-sepoi. Perbedaan suhu antara darat dan laut pada musim dingin tidak sebesar saat musim panas. Angin muson mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih kuat dan konstan. Angin muson dibedakan menjadi angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur. Kedudukan matahari pada bulan April sampai Oktober berada di belahan bumi utara atau wilayah benua Asia. Oleh karena itu, wilayah benua Asia menjadi lebih panas dan tekanan udara minimum. Sebaliknya, di belahan bumi selatan atau wilayah benua Australia menjadi lebih dingin dan tekanan udara maksimum sehingga terjadi angin muson timur yang berembus di wilayah Indonesia. Sifat angin muson timur cenderung kering dan sedikit uap air karena tidak melalui samudra luas. Angin muson timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Angin muson barat. Kedudukan matahari pada bulan Oktober sampai April berada di belahan bumi selatan atau wilayah benua Asia. Akibatnya, wilayah benua Asia menjadi lebih panas dan tekanan udara minimum. Benua Asia di belahan bumi utara memiliki suhu lebih rendah dan tekanan udara maksimum. Perbedaan tekanan udara tersebut mengakibatkan angin bergerak dari arah benua Asia ke benua Australia dan membawa banyak uap air karena melewati samudra luas. Untuk wilayah Indonesia, angin muson barat menyebabkan musim hujan. Angin lokal. Angin lokal terjadi pada waktu dan daerah tertentu karena pengaruh kondisi setempat. Beberapa jenis angin lokal diantaranya angin darat dan angin laut. Angin darat yang berembus pada malam hari berasal dari darat menuju laut. Sebaliknya, angin laut yang berembus pada siang hari berasal dari laut menuju darat. Angin gunung dan angin lembah. Angin gunung berembus dari lereng gunung ke lembah pada malam hari. Daerah lereng gunung pada malam hari lebih dingin dan bertekanan maksimum. Angin lembah memiliki suhu dan udara lebih rendah dan bertekanan minimum sehingga terjadi pergerakan udara berupa angin gunung. Angin lembah berembus dari lembah ke lereng gunung pada siang hari. Daerah lereng gunung pada siang hari lebih panas dan bertekanan minimum dibandingkan lembah sehingga
terjadi pergerakan udara berupa angin lembah, angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon terjadi di daerah bertekanan udara rendah dikelilingi daerah bertekanan udara tinggi. Pada belahan bumi utara, putaran siklon berlawanan arah jarum jam, dan di bumi bagian selatan putarannya searah jarum jam. Di daerah tropis seperti Indonesia, angin siklon terjadi di lautan. Berdasarkan pergerakan angin siklon, dibedakan atas siklon tropik, siklon ekstratropik, dan tornado. Angin siklon tropik biasa terjadi di lautan pada lintang 10-20 derajat lintang utara dan 10-20 derajat lintang selatan. Angin siklon ekstratropik terjadi di daerah sedang, yaitu lintang 35-65 derajat lintang utara dan 35-65 derajat lintang selatan. Angin siklon ekstratropik biasanya terjadi di sekitar wilayah front. Wilayah front merupakan tempat bertemunya massa angin barat yang panas dan angin timur. Angin siklon yang biasa terjadi di Amerika Serikat dan bersifat sangat merusak yaitu tornado. Angin antisiklon terdapat di daerah tekanan tinggi, dikelilingi tekanan udara minimum. Arah pergerakan angin antisiklon yaitu di belahan bumi utara dengan putarannya searah jarum jam, dan putaran angin di belahan bumi selatan berlawanan arah jarum jam. Angin bora. Angin ini bersifat kering dan dingin. Angin ini berembus dari arah timur atau timur laut ke arah barat atau barat daya seperti angin di daerah Balkan. Angin mistral. Angin mistral adalah angin yang berembus dari pegunungan ke dataran rendah pantai. Contoh angin mistral adalah angin kristal di Laut Tengah. Demikian pertanyaan ketiga. Semoga Richard paham. Ibu akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.